Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Sebagaimana kita ketahui, untuk Permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, terakhir ada perubahannya yang mana terdapat di Permendagri nomor 72 tahun 2020. Yang mana fokus dari perubahan Permendagri 112 tahun 2014 di Permendagri nomor 72 ini adalah terkait pemilihan kepala desa dalam masa pandemi COVID-19. Namun kali ini kita tidak akan membahas isi dari Permendagri nomor 72 tahun 2020 karena ada kemungkinan besar untuk Permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa ini akan kembali dirubah. Namun sebelum kita lanjut videonya, alangkah baiknya kamu klik subscribe dulu sekaligus dengan like-nya. Dan jika kamu rasa video ini bermanfaat, silahkan share lewat media sosial kamu. Juga tonton videonya sampai habis. Oke, sekarang kita melihat dulu Permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Yang mana dalam pemilihan kepala desa itu ada beberapa tahapan. Sebagaimana yang disampaikan di pasal 6, yaitu mulai dari persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Kali ini yang kemungkinan besar sehingga Permendagri 112 tahun 2014 akan kembali dirubah, yaitu pada tahapan pemungutan suara. Perubahannya sendiri akan langsung dijelaskan oleh Kementerian Dalam Negeri. Terkait regulasi penerapan e-voting pada pelaksanaan Pilkades, Kepala Bagian Perundang-undangan Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Indah Aryani mengatakan, saat ini ia sedang menyusun regulasi, terutama merevisi Permendagri 112 tahun 2014 tentang Pilkades. Pada saat ini kebutuhan regulasi terkait dengan e-voting sangat mendesak karena sudah banyak kabupaten kota yang selama ini menyelenggarakan e-voting. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah segera pada kesempatan pertama akan segera menyusun regulasi yang terkait dengan e-voting dengan melakukan revisi terhadap Permendagri 112 tahun 2014 tentang Pilkades. Nah, sebelum melakukan revisi, hal yang paling awal kita lakukan adalah melakukan kerjasama, menyusun MOU dengan BPPT yang secara teknis selama ini memberikan support kepada kita terkait dengan penggunaan teknologi yang diterapkan. Anda sudah tahu belum bagaimana penerapan e-voting? Nah, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa menggelar simulasi penggunaan e-voting Pilkades. Hal ini diterapkan agar pelaksanaan e-voting pada Pilkades 2021 berjalan lancar tanpa kendala. Bagaimana langkah penggunaan e-voting? Mari kita saksikan berikut ini. Jadi untuk sistem pemilu elektronik, kalau tadi kita kerap dengar sih e-voting disebutnya, itu sistem pertama adalah e-verifikasi. E-verifikasi dan pemberian kertas suara atau token generator. Kalau di sini e-verifikasi itu hanya dua komponen sebenarnya yang dibutuhkan, KTP elektronik sama smart card. Nah, sedangkan perangkatnya sendiri ada pembaca KTP, KTP reader, dan juga satu perangkat yang kita sebut dengan e-verifikasi. Prosesnya cukup mudah, tinggal tempelin KTP di sini. Nanti di sini tertera hadir. Setelah itu pemilih akan diberikan smart card atau pengganti kertas suara. Lalu kita setelah verifikasi akan bergerak ke bilik. Oke. Lalu pemilih akan diberikan KTP-nya dikembalikan, membawa smart card, dibawa ke bilik. Dalam proses di bilik ini, pemilih cukup memberikan kepada panitia, lalu akan dimasukkan ke dalam smart card reader. Keluar pemilihan di sini nantinya, keluar pemilihan dipilih, lalu akan muncul hasil seperti ini. Ya, inilah hasil pemilihan dari penggunaan electronic voting. Terima kasih. Lalu sudah selesai, maka dimasukkan ke dalam kotak audit. Selesailah pemanfaatan teknologi dalam pemilu elektronik. Pengguna e-voting Pilkades, Maria Ramadhania menilai penggunaan e-voting prosesnya sangat cepat dan mudah digunakan. Secara e-voting cukup cepat ya, karena
Menurut saya prosesnya tidak lebih dari semenit ya, atau kurang dari semenit. Seperti itu. Jadi mulai dari masuk untuk pendaftar, biasanya kan kalau konvensional menggunakan harus tulis nama gitu kan, atau punya kertas selembar biasanya untuk itu. Karena ini melalui e-voting, hanya tinggal tempel KTP dan sidik jari, dan itu mudah gitu Mas. Mungkin masyarakat juga banyak yang sudah bisa gitu untuk mengikutinya. Mungkin kalau untuk kayak lansia itu bisa dipandu kan, seperti itu kan.